Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman anak muda, di sini Apis akan membuat podcast tentang remaja kreatif dengan narasumber yaitu Halo, nama saya Yurit Aldina, panggilannya Yurit. Boleh nih Yurit cerita dikit nih tentang bagaimana pengalaman Yurit di Taiwan yang di tahun kemarin dan di Malaysia, boleh cerita dikit? Oke. Halo teman-teman, jadi Yurit yang kemarin ke Malaysia itu merupakan kompetisi penelitian ilmiah kalau lebih kenal di Indonesia. Jadi Yurit sama teman-teman tim gitu kan Bang, kami membawakan sebuah ide minuman kesehatan untuk perbaikan stunting yang ada di Indonesia itu. Jadi ide ini latar belakangi karena 17 poin tujuan dari SDGs Sustainable Development Goals yang ada di Indonesia. Nah itu tadi yang latar belakangi ide ini. Awalnya sih cuma coba-coba yang ada di Malaysia itu, coba-coba karena kami nggak yakin nih dananya ada apa enggak gitu kan. Gitu, Jadi ya. cobalah. Tapi ada dana kan ke sana? Ada dana dibantu sama orang-orang baik. Alhamdulillah. Makanya penuntut ilmu ini ada aja yang ngebantu. Iya itulah. Jadi mudah. nah itu tadi bisa berangkat ke Malaysia dengan ya kami dana pas-pasan. Makanya Bang kalau untuk luar negeri itu kami disebut gembel elit itu tadi. Karena kami di luar negeri itu selalu ke gembel gitu, satu koper nanti bawa Indomie dari Indonesia, terus bawa sambal teri. Itu enggak dilarang itu sama pihak bandara? Enggak dilarang, bawa beras, bawa rice cooker, bawa semuanya. Jadi kemarin tuh niatnya backpacker gitu kan Bang di Malaysia untuk lomba. Jadi niatnya tuh udahlah lomba aja dulu, yang nggak penting tuh tempat tinggal gitu kan Bang. Alhamdulillah waktu di Malaysia jumpa nih sama anak USU, anak Medan. Nah, Banyak juga anak orang-orang Indo di sana lah ya. ada. Terus itulah dari mereka, udahlah kita cari penginapan aja patungan gitu, bahasanya kan patungan gitu. Ya udah cari penginapan, ikut lomba. Itu kami di Malaysia itu Bang, jalan untuk ke lomba, jalan sekitar 5 km. Jalan ke tempat lomba itu, terus pulang jalan juga. Jadi kalau udah Kendaraan nggak ada disediakan sama panitia? Enggak, semua itu mandiri karena itu kompetisi umum gitu Bang. Jadi nggak ada keterikatan sama pemerintah, nggak ada apa-apa. Jadi kami mandiri, kendaraan cari sendiri, tempat tinggal cari sendiri, itu tadi kan. Terus itulah Bang, alhamdulillahnya kami dapat medali emas gitu, terus bisa pulang juga ke Indonesia. Karena sempat juga bingung untuk tiket pulang. Apalah ini. Ya, tapi jalan kaki pula nanti. Jadi kadang orang lihat itu enak kali ya Yurit jalan-jalan. Ya, emang kok netizen tuh emang gitu tuh. Iya, padahal itu kesana itu backpacker kemana-mana kan Bang. Kami kan ya namanya di negara orang pasti pengen jalan-jalan. Jalan nih ke Kuala Lumpur Bang, bawa tas 3 digandeng-gandeng gitu kan. Nggak ada nyewa hotel atau apa gitu. Enggak. Kami di Masjid Jami itu Bang, Masjid Jami. Tinggal di masjid. Enggak, sebenarnya mau tinggal di situ, cuman enggak kata orang Indonesia nggak dikasih, kata orang Indonesia nggak di situ. Terus udahlah kita ke bandara aja, jadi nginep ke bandara 1 malam barulah besoknya pulang. Itu udah selesai lomba, udah medali emas. Terus kelanjutan penelitian, kata panitia lanjutin penelitiannya ke Taiwan, kata panitia WISE dari ISA itu kan. Ya udah dicarilah dana untuk ke Taiwan. Sama kayak Itu yang di Malaysia itu ngasih biaya lagi nggak? partial biasanya. Jadi sama sih kayak yang ada di Malaysia, itulah perjuangan awal itu kan Bang, proposal ke perusahaan, ke instansi pemerintahan. Kena tolak, walaupun udah menang ke Malaysia juga kena tolak gitu proposalnya. Terus alhamdulillahnya itu tadi karena udah pernah menemui Pak Edi Rahmayadi sebelum ke Malaysia. Gubernur ya? Iya. Itu Bang jumpainya pun berani banget tuh. Iya, terus gila gitu ya. Iya, bedanya. Bapak itu di masjid, Pak ini proposal kami mau lomba ke Taiwan, kami dari mahasiswa ini gitu. Jadi dia langsung, oh iya tadi ada Bapak Dinas Pendidikan kepala gitu. Jadi dipanggil lah sama ajudannya Pak Arsyad itu. Pak Arsyad lah yang didisposisikan proposal ke Dinas Pendidikan, dia lah yang mengeluarkan dana. Pendidikan yang bantu ya. Tapi UINSU juga ngebantu Bang. Iya. UINSU ngebantu untuk tiket pulang sama pergi dari itu Indonesia berapa ke persen? Kan tiket itu 18 juta. Oh. Dari sini ke Taiwan pulang juga dibantu sama UIN. Karena kemarin udah menang di Malaysia, jadi
mungkin apresiasi UIN tuh. Ya alhamdulillah kampus ngedukung gitu kan, nge-support. Itu tadi Mas. Jadi kalau untuk jurid, kalau kita pengen gitu jadi mahasiswa yang mungkin pengen kayak mahasiswa lain berprestasi di biaya kampus, dari jurid tuh harus dari kita sendiri sih pribadi. Kayak jurid kan ke Malaysia modal nekat, biaya sendiri. Jadi jangan mengharapkan dulu kampus, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa UIN nih, kan banyak tuh yang problematikanya untuk lomba itu nanti nggak ada biaya gitu. Ya emang ketakutan kayak gitu, biaya Iya, terus nanti nggak didukung gitu. Emang iya pertama itu nggak didukung, pasti tuh susah gitu bang untuk membuat nama kita tuh dikenal. Tapi coba aja dulu, berani coba, nekat, itu pasti yang namanya menuntut ilmu ada aja gitu kan bang rezekinya. Nah itu Iya, tadi bener itu. karena udah menang di Malaysia, nah dibiayai lah sama kampus tuh ke Taiwan. karena kalau menurut agama Islam juga menuntut ilmu itu adalah apa, jihad, berjuang gitu kan. Padahal itu tuntutan juga ya kan. Iya. Oke lah, ada lagi mau ditambahkan tentang urusan-urusan pengalaman di Yuri Pengalaman di negara itu. Iya. Kalau di Taiwan Hal-hal tuh- menarik apa yang di sana yang Yuri dapatkan? kalau di Malaysia lebih ke budaya bang. Jadi kami kemarin tuh dibebaskan ya untuk nampilin budaya dari anak Indonesia, anak Malaysia, Filipina, Thailand, sama mana Vietnam kemarin itu. Oh itu yang di Malaysia. Jadi pertama kali Yurit ke Malaysia ya udah langsung tampil nyanyi anak Medan gitu emang. Terus kayak mau nangis gitu nyanyi anak Medan gitu di depan orang luar negeri. Ya, terus respon orang itu gimana? Orang itu ikut keren Ikut tuh ya, video nyanyi yang ya? Yurit unggah di Instagram. Orang itu pada ikut tor-tor gitu, terus disawer pakai uang ringgit. Jadi memang betul-betul barbar kalau orang Medan ini. Yang orang Thailand, Iya, iya. Malaysia, Yogyakarta itu kan nari-nari adem. Kami enggak bang, lari-lari nariin orang untuk joget tor-tor. Oh ngajak gitu ya? Iya kami aja gitu kan. Tuh itu pengalaman terkesannya di Malaysia sama dapat medali itu. Terus kalau di Taiwannya itu udah banyak tuh bang, udah 37 negara yang 37 ikut. negara. Itu kompetisi penelitian terakhir di akhir tahun. Jadi semua negara itu pada berpartisipasi. Jadi kalau dari Indonesia 5 daerah tuh, ada dari Bali, Yogyakarta, Kudus, sama apa lah, Medan. Kalau dari Medan tuh cuman orang Yurit perwakilannya, terus ada lagi dari Jakarta. Tuh, kalau untuk Taiwan Itu satu tenda yang orang Indonesia itu? satu tenda, satu tenda. stand. Satu stand ya? Kalau Taiwan tuh survive-nya lebih berkesan sih bang, karena pertama kali keluar memang betul-betul luar negeri gitu emang. Kalau Malaysia kan Iya. masih tetangga. Iya, iya, Kalau iya. Taiwan transit dulu ke Hong Kong, baru dari Hong Kong ke Taiwan tuh selama belasan jam sama. Terus respon warga sana gimana? Kalau Taiwan. Iya, warga Taiwan. Warga Taiwan tuh baik-baik bang. Mereka itu nanya juga karena mereka itu lebih nggak menguasai speaking English sebenarnya. Jadi pakai bahasa Cina kadang nanyanya. Jadi kalau udah jumpa tanya dulu bisa speaking English nggak, rupanya dia langsung gini-gini atau gini-gini. Jadi ada juga orang di sana itu banyak orang internasional. Jadi orang-orang internasional yang ke Taiwan lah yang bisa kami ajak ngomong. Tapi kalau untuk orang Taiwannya asli, mereka itu nggak peduli gitu soal bahasa Inggris. Mereka itu lebih bangga sama bahasa Chinese. Bangga dengan bahasa sendiri ya? Iya, itu mah. Jadi ya udah kami ikut lah kalau udah beli atau apa-apa, ya udah share gitu aja lah, kalau jempol gitu. Ya. Tapi orang itu bener-bener ramah gitu kan. Cuman kalau untuk individualisme ya enggak. Kalau kita kan lewat senyum walaupun nggak kenal. Mereka nggak baca buku, pakai headset, pakai masker, modelnya kayak gitu semua. Oh, Udah lebih aman. menikmati hidup sendiri gitu ya? Kayak mereka itu kiblatnya ke Jepang loh kalau Taiwan. Jadi teknologi, pendidikan udah hampir sama kayak Jepang. Bagus lah. Jadi apa sih yang Yuri rasakan gitu? Apalagi kan di Taiwan itu kan dalam notabene ini itu jauh perbandingan dengan negara kita. Kayak negara kita kan Islam, makanannya juga ya sesuai dengan apa yang disyariatkan. Terus di sana Yuri makan apa di sana? Jadi Apa bontot apa gitu kan? itu lah bang, kan kami ini nggak ada pembina, nggak ada siapa-siapa. Cuman ngerasakan survive sendiri Iya, gitu sana. survive sendiri sama bertiga kami bang. Ya. Tapi Yurit sama kakak satu perempuan, kami berangkat duluan. Jadi transitnya tuh ke Hong Kong, baru ke Taiwan. Itu sendiri bang. Sampai sana rupanya kecepatan berangkat, jadi 2 hari seharusnya di bandara lagi gitu.
Jadi gini, mikirnya kemarin pasti bandaranya besar gitu, ada tempat tidur atau tempat duduk. Rupanya kecil gitu bang, bandara di Kosium itu. Alhamdulillah di sana ada PPI, namanya PPI Kosium, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi yuk coba lah Chan minta tolong. Kami sendiri dari Indonesia nggak punya pembina, baru langsung dijemput sama PPI mahasiswa yang ada di Taiwan. Itu dapat kontaknya dari mana? Yurit ngechat aja di Instagram di PPI Kosium, DM, langsung dibalas, langsung diutus lah sekretaris dari PPI Kosium sama suaminya untuk dijemput kami kan, baru tinggal di rumah kakak itu. Nah 2 hari itulah belajar budaya di Taiwan, jalan harus dari sebelah kanan, harus sopan gitu kan. Jadi dari kakak itulah cara memilih makanan yang ada di sana, ditranslate dulu kan, karena di sana kan lebih ke daging babi sih mayoritas kan. Daging sapi nggak ada yang coba daging babi gitu. Terus kalau untuk makanan dikasih tahu, makanan Indonesia itu ada di lokasi tersendiri di Kosium Main Station. Itu khusus orang Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia kayak kampung-kampung India, itu orang India. Kalau di sana ada kampungnya bang, kampung Indonesia, Kosium Main Station. Jadi di situ orang Indonesia semua. Kalau udah jumpa kayak udah di Indonesia gitu, nggak ada bahasa Cina, bahasa Indonesia lah di sana. Terus ada restoran Indonesia, tapi ya itu tadi bang, harganya mungkin 10 kali lipat sama Indonesia. Mahal juga ya. Iya, kayak misalnya bakso, kan di sana ada bakso, mie ayam, ayam penyet, ada juga bang. Di Medan 10.000, di sana berapa? Di sana kalau dirupiahin 80.000. 80.000? Iya, lumayan juga ya, ngeri juga ya. Itulah karena uang mata uangnya udah naik. Tuh, mereka kan NTD mata uangnya. Iya. Di Taiwan. Rupanya disadarin sama Allah, nggak dikasih kesempatan buat ikut itu atau lulus itu, nah itu tadi. Jadi kita tuh nggak boleh langsung ditegur ya. Nah, langsung ditegur gitu. Apalagi ya, banyak sih hambatan. Oh, berarti dari planning sebagai agent of change ya, sebagai anak muda harus pertama mengatur manajemen dari segi waktu, tergantung diri sendiri juga, ibadah, semua itu kan kalau kita ada usaha pasti ada yang mengaturnya semua, dari rezeki, Terus juga lingkungan pertemanan. ya, dari sekeliling kita lah, sekeliling dari keluarga, pertemanan semua yang itu selalu ingin sih kita minta support sama mereka gitu ya. Ini kriterianya seperti apa sehingga bisa dikatakan remaja kreatif. Terus lalu untuk bisa wujudin remaja yang kreatif di masa depan itu, apakah punya tolak ukur sendiri, dan apakah remaja kreatif itu harus yang punya skill khusus, prestasi yang mumpuni, atau yang gimana? Bicara tentang remaja gitu, Iya. kreatif. Kalau sepengetahuan Yurit, kreatif itu ketika seseorang itu mampu memecahkan suatu permasalahan dan dengan metode dia sendiri gitu kan. Dia tuh udah dianggap seorang yang kreatif. Jadi masyarakat remaja pemuda Indonesia itu yang kreatif semua, karena gak mungkin kita tuh gak bisa memecahkan suatu masalah gitu. Baik di bidang apapun, mau bidang akademik, bidang sosial, dan bidang lainnya. Kalau kamu mampu memecahkan suatu masalah, kamu itu udah disebut remaja kreatif. Cuman terkadang itu tadi bang, kita terlalu melihat orang itu lebih dari kita, sehingga kita menganggap diri kita tuh nggak kreatif. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita itu kreatif gitu loh. Cuman mereka melihat orang lain yang lebih hebat, menganggap dirinya nggak kreatif. Padahal untuk individu itu punya sisi masing-masing, dia tuh kreatif di bidang apa. Kayak Yurit nih, Yurit bisanya tuh di bidang ilmiah gitu. Ada yang kayak teman Yurit si Anwar, dia tuh lebih ke olimpiade matematika gitu bang, lebih ke akademik sesuai gitu bang. Dia tuh matematika dan sesuai ke olimpiade. Kalau Yurit matematika tapi Yurit bahas stunting, kesehatan, organisasi. Ilmiah ya, yang ke ilmiah. Jadi setiap individu itu punya sisi kreatifnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita bilang sih kita tuh pengen harus kayak dia, tapi yang sesuai gitu loh. Kalau kita jadiin seseorang tokoh yang kreatif, misalnya Yurit pengennya itu kayak Maudy Ayunda gitu, tapi dia sesuai kan yang Yurit lakuin semasa kuliah, yang pengen prestasi di akademik bagus atau organisasi bagus, jadi sesuai. Jadi kalau misalnya Yurit remaja kreatif itu yang semua remaja itu kreatif, tapi memiliki sisi masing-masing. Dan kalau
mencapai remaja yang kreatif harus punya toko inspirator gitu. Toko inspiratifnya harus ada yang jadi motivator tadi. Terus apa lagi tadi? Ya mungkin sekitaran apa sih, bagaimana caranya menjadi remaja yang kreatif. Nah, dan remaja kreatif itu nggak selalu tentang berprestasi. Kan itu ada moto hidup gue teman. Berprestasi itu ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Itu kita punya manfaat tuh orang lain, kita mendapatkan manfaat itu dari sebuah prestasi. Cuman itu lagi tolak ukur manusia tuh berbeda-beda. Mereka melihat yang berprestasi itu ke luar negeri, kemana-mana. Tapi ketika kita berada di orang-orang sosial, kebermanfaatan kita di masyarakat tuh lebih dipandang gitu. Bahkan untuk para lulusan Harvard yang kemarin lulus 11 universitas, dia bilang kalau dia bisa lulus di universitas tersebut karena satu tahun itu dia memberikan kebermanfaatan dia di sebuah instansi. Jadi ada yang membedakan diri dia, bukan soal prestasi menang ini itu. Ya, bukan soal apa ya, hasil ya, bukan soal Iya, hasil. tapi kebermanfaatan kita lah untuk orang banyak. Kadang kan ada sih orang pinter berprestasi tapi untuk dirinya sendiri aja, dan itu jadi ya situ-situ aja di stuck macet di situ-situ aja kan Bang. Kalau misalnya kita realisasikan ke orang lain, ke masyarakat, pasti kan jadi pahala juga untuk kita, terus jadi nilai lebih gitu. Kalau untuk beasiswa, untuk nyoba universitas luar negeri itu jadi nilai lebih. Intinya apapun prestasinya, apapun yang kita punya, bakat apapun itu, yang penting bermanfaat untuk orang lain. Iya. Gitu. Pokoknya semua remaja Indonesia itu kreatif. Oke. Apa di masa pandemi ini para remaja Indonesia bermain aplikasi TikTok itu bisa dikatakan kreatif? Kreatif karena dilihat orang TikTok itu ada dimanfaatkan untuk negatif sama positif. Jadi kalau untuk negatif ya karena kita udah dewasa dijauhi lah, tapi positifnya kita ambil, kayak kita lebih sharing soal informasi itu kan bisa lah. Yeah. Kreatif dia dengan menunjukkan dicampur musik gitu lah kan. Banyak kok yang kreatif remaja itu menggunakan TikTok kayak lebih dia tuh edukasi masyarakat, karena dia itu ngasih informasi lewat TikTok. Berarti banyak juga ya manfaat dari aplikasi TikTok itu sendiri. Sebenarnya banyak, tapi banyak juga negatifnya. Tergantung kita individu bisa nggak beradaptasi sama aplikasi. Oke lah, gitu aja teman anak muda. Untuk yang terakhir nih, ada nggak kata-kata motivasi atau quotes dari Yurit untuk para teman anak muda? Oke, karena kita berbicara remaja, jadi dari Yurit kita tuh harus menjadi remaja yang punya perencanaan hidup ke depan untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita, dan jangan lupa juga untuk selalu bermanfaat bagi orang lain. Salam genre. Anak genre ya. Karena kan kita tuh remaja harus punya Iya. perencanaan Bang. Jadi itu tadi kita harus jadi generasi yang berencana. Ya, betul juga, betul. Oke lah teman anak muda, sampai di sini pembahasan kita tentang remaja kreatif. Jadi buat teman anak muda jangan lupa like, comment, and share, dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Oke? Buat teman anak muda di masa pandemi ini tetaplah jaga kesehatan, jangan kemana-mana, dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, saya Hafiz Alirsad, mohon pamit, mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih waktunya yang udah nonton. Hafiz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. This ain't over.